Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, idealnya dalam keluarga itu sebagaimana tujuan perkawinan yang sering kita baca ya ayatnya, bahwasanya tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan, dipertemukannya mereka menjadi pasangan suami istri agar sakinah, tentram, dan juga penuh mawaddah, cinta, dan rahmah, yaitu kasih sayang. Namun Bapak Ibu, dalam rumah tangga itu kan kayak air laut juga, kadang pasang, kadang surut. Apalagi yang sudah membina rumah tangga sudah lama gitu, sudah punya cucu, sudah punya cicit, tentunya pasang surut hubungan dalam keluarga itu pasti ada. Apalagi sekarang ini zamannya dua alam, ada alam nyata, ada alam maya atau alam teknologi. Kita sering membaca atau mungkin lewat di beranda-beranda sosial media itu banyak sekali di antara orang yang membina rumah tangga itu menyampaikan kondisi rumah tangganya ke media sosial. Ini biasanya yang baru nikah nih. Nah, itu salah satu bukti bahwasanya pasang surut dalam membangun rumah tangga itu pasti ada. Nah, tapi tidak tepat kalau media sosial digunakan untuk mengungkap kehidupan pribadi keluarga. Ini harus bijak juga gitu. Nah, mungkin sanak keluarga kita, kerabat kita, kalaupun ada yang seperti itu, maka menjadi tanggung jawab kita kiranya media sosial itu tidak dijadikan untuk mengungkap kehidupan pribadi rumah tangga. Ini sangat tidak layak untuk dikonsumsi untuk publik kalau ada masalah dalam keluarga kemudian dieksplos ke media. Bapak Ibu, Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang kasus-kasus yang menjadikan dalam keluarga itu diberikan solusi-solusi atau aturan-aturan yang diberikan Al-Quran agar itu dipedomani oleh kita semua, terlebih kita umat Islam, karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita umat Muslim, umat Islam tentunya harus berpegang teguh kepada aturan-aturan yang diajarkan oleh agama, baik itu melalui Al-Quran dan juga hadis. Di antara pasang surutnya dalam hubungan keluarga itu antara suami maupun istri kadang memberikan sikap. Suami misalnya dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana aturannya. Nah, suami punya hak talak, dan talak ini sudah kita kaji bersama pada kajian sebelumnya tentang kasus talak. Maka talak itu adalah hak suami ketika menjatuhkannya, dan juga tidak sembarangan menjatuhkan talak. Ada waktu-waktu yang tepat atau waktu-waktu yang dituntunkan kapan menjatuhkan talak. Di antaranya adalah menjatuhkan talak itu ketika istri dapat menghadapi masa iddah. Kapan itu? Yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum dijima. Nah, itu waktu yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam ketika menjatuhkan talak. Dan istri juga bisa mengambil sikap ketika terjadi surutnya hubungan keluarga, punya hak untuk khulu atau tebus talak dengan
iwak, memberikan suatu barang kepada suami. Khulu itu artinya melepas. Maksudnya adalah melepas akad nikah, meminta agar suami melepaskan dia, melepaskan akad pernikahan itu. Karena yang namanya nikah itu kan didahului dengan akad. Kemudian untuk melepas itu istri juga punya hak untuk meminta cerai. Nah, jadi baik suami maupun istri itu punya hak untuk melepaskan ikatan pernikahan. Kalau suami dengan cara menjatuhkan talak, kalau istri dengan cara khulu, yaitu diantaranya memberikan mahar atau memberikan barang yang bernilai kepada suami agar meminta dia dicerai. Bapak Ibu, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih erat kaitannya dengan talak. Dalam Al-Quran itu talak yang dapat dirujuk itu adalah 2 kali. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau mau tahan dengan cara yang ma'ruf atau lepas dengan cara yang baik. Kemudian dalam talak itu juga ada yang namanya masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu. Berapa lama masa tunggu itu? Masa tunggu itu adalah sebanyak 3 kali suci, atau pendapat lain selama 3 kali haid. Namun pendapat yang terkuat itu adalah masa suci. 3 kali masa suci itu sekitar normalnya sekitar 3 bulanan ya. Jadi ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istri, talak 1 misalnya, maka istri itu hendaknya menahan diri. Maksudnya apa? Karena masih ada hak suami di situ untuk rujuk, menahan diri untuk tidak keluar rumah suami, karena dalam etika talak itu suami masih wajib memberikan nafkah dan juga tempat tinggal ketika masih masa iddah. Kemudian khulu. Nah, kalau khulu itu iddahnya berapa? Apakah sama dengan talak tadi ketika masa iddahnya 3 kali suci? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengiaskan sama seperti talak karena khulu itu sejatinya juga talak. Namun berdasarkan pendapat yang kuat, berdasarkan hadis, bahasanya khulu itu iddahnya adalah 1 kali haid. Kemudian talak yang dapat dirujuk tadi kan 2 kali. Artinya apa? Setelah 1 kali ditalak, selama 3 kali suci itu suami berhak untuk merujuk istri atau kembali kepada istrinya lagi. Kemudian kalau lewat dari masa iddah, berarti kalau talak 1 yang dijatuhkan, gimana itu? Boleh nggak rujuk? Boleh, tapi dengan akad nikah baru dan juga dengan mahar yang baru. Nah, kemudian dalam perjalanannya keluarga pasang surut lagi, terus suami jatuhkan talak lagi misalnya. Berarti itu talak yang kedua. Sebelum masa iddah habis 3 kali suci, suami merujuk atau kembali lagi dengan istrinya. Masih punya hak, karena talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Nah, kemudian kalau sudah talak yang kedua dan suami menjatuhkan talak yang ketiga, nah itu tidak boleh kembali sebelum istri dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian secara normal ditalak oleh suaminya yang kedua habis masa iddahnya atau ditinggal wafat suami yang keduanya, nah baru boleh kalau mau rujuk dengan akad nikah baru. Bapak Ibu, ayat yang berbicara tentang
talak yang telah dijatuhkan suami dengan talak 3 itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyukima hududallah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Artinya adalah, ini sebagaimana terjemahan dalam tafsir Al-Azhar, maka jika dia talak lagi akan dia, maksudnya talak 3, maka tidaklah halal baginya sesudah itu sehingga dia perempuan atau istrinya tadi kawin dengan suami yang lain. Maka jika ditalaknya pula, maka tidaklah mengapa atas mereka berdua jika mereka berkembalikan, yaitu jika keras sangka mereka berdua bahwa mereka akan dapat menegakkan peraturan-peraturan Allah, dan begitulah peraturan-peraturan Allah dinyatakannya untuk kaum yang mengetahui. Nah Bapak Ibu, jadi berdasarkan ayat 230 ini, jika suami telah menjatuhkan talak 3, maka istrinya tidak halal lagi untuk dirujuk, kecuali istri tersebut dinikahi oleh laki-laki lain. Nah kemudian jika suaminya tadi, suami yang kedua telah menalaknya, maksudnya telah menalaknya berarti talak 3, talak bain kubro ya, talak yang tidak bisa rujuk lagi kecuali dinikahi oleh laki-laki lain. Nah maka itu boleh kembali jika in dhanna ayyukima hududallah, jika keduanya dengan kembalinya lagi itu ada sangkaan kuat bisa menjalankan hukum-hukum Allah atau ketentuan Allah. Maksudnya ya membina keluarga sebagaimana keluarga yang kembali sakinah, mawadah dan rahmah. Ayat ini juga ada penjelasan atau kasus dari hadis Nabi. Nah, kasus ini terjadi pada istrinya Rifa'ah Al-Quradi. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atu Rifa'ah Al-Quradi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu inda Rifa'ata Al-Quradi fatallaqani fabatta fatalaki fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair wa innama ma'ahu mithlu hudbatis thawb. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuki usailatahu wa yadhuqa usailataki. Faqalat wa Abu Bakrin indahu wa Khalid bin Sa'id bil babi yantadhiru ayyudhana lahu fanada ya Abu Bakrin ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah ia berkata, istri Rifa'ah Al-Quradi datang menemui Nabi lalu berkata, sebelumnya aku adalah istri Rifa'ah, lalu ia menjatuhkan talak terakhir padaku. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zabir, namun punyanya hanya seperti rumbai kain. Rasulullah tersenyum lalu bilang, apa kau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sebelum kau merasakan kenikmatan berhubungan badan dengannya, yaitu Abdurrahman bin Zabir. Dan ia pun merasakan kenikmatan berhubungan badan denganmu.
Aisyah berkata, saat itu Abu Bakar ada di dekat beliau, sementara Khalid bin Sa'id berada di depan pintu, menantikan izin untuk masuk. Lalu Khalid memanggil dengan suara keras, "Wahai Abu Bakar, apa kau tidak mendengar si wanita itu berkata terus terang di hadapan Rasulullah?" Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, ternyata pada zaman Nabi ini perempuan berinteraksi dengan Nabi itu, maksudnya berkomunikasi ya, dalam masalah ilmu, itu memang hal yang tidak tabu gitu. Buktinya ini, istrinya Rifa'ah datang kepada Nabi mengadu tentang kondisi keluarganya. Asalnya dia adalah istri Rifa'ah Al-Quradi, tapi Rifa'ah sudah mentalak dia, fabatta tolaki. Dalam hadis lain itu ada namanya talak al-battah. Talak al-battah ini adalah talak yang dijatuhkan dalam satu majelis langsung 3. Tapi pendapat yang lain, talak al-battah ini adalah talak yang terakhir dijatuhkan, berarti talak 3. Dan ini menjadi perdebatan yang luar biasa di kalangan ulama fikih gitu, tentang jatuhnya talak 3 dalam satu majelis, apakah jatuh atau tidak. Sementara pendapat yang lain berkata tidak jatuh, tetap jatuhnya 1. Nah, maka mana yang kita pakai? Nah, sebagaimana telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, maka talak itu dijatuhkan adalah 1 kali. Itu namanya talak sunnah. Nah, di antaranya talak sunnah itu talak yang dijatuhkan itu tidak langsung 3 talak gitu. Walaupun ijtihad Umar bin Khattab, karena pada masanya para suami ini enak sekali menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka Umar bin Khattab berijtihad, kalau para suami seenaknya menjatuhkan talak satu majelis, talak 3 atau talak 2, maka beliau menghukuminya seperti itu. Walaupun pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, bahwasanya talak yang dijatuhkan dihukumi 1 talak, walaupun itu talak 3. Dalam suatu riwayat, Nabi ini melihat salah satu sahabat Rukanah di masjid, murung orangnya. Nah, sahabat tersebut kayak ada masalah gitu. Ya, Nabi tanya, "Ada apa kamu Rukanah?" Rukanah lalu, "Wallah wa Rasulullah, saya telah berbuat sesuatu yang besar karena telah mentalak istri saya dengan talak 3, karena kondisi saya sedang sangat marah pada waktu itu. Demi Allah, maksud saya 1 saja. Benarkah kamu menjatuhkan talak dengan maksud 1?" Nah, lalu disumpah oleh Nabi. Disumpah itu maksudnya dipastikan bahasanya niatnya memang 1. Lalu Nabi mengembalikan istrinya kepada Rukanah, disuruh rujuk. Nah, itu salah satu kasus. Artinya bahwasanya tidak mustahil seorang suami ini hilang kontrol sehingga sangat marahnya langsung menjatuhkan talak 3 sekaligus. Nah, maka berdasarkan yang dihukumi Nabi terhadap Rukanah, maka hanya jatuh talak 1. Demikian juga pada waktu zaman Abu Bakar, jatuh talak 1. Artinya talak 1 rujuk, nanti ada masalah lagi, talak 2 rujuk, talak 3, nah baru ini nggak boleh kembali lagi sebelum dinikahi laki-laki lain. Nah, berdasarkan hadis ini, Rukanah itu mengadukan kondisi suaminya yang kedua. Nah, ini sampai Nabi tersenyum. Nah, khutbah itu adalah ujung pakaian yang tidak disulam, menyamakan rumbai kain dengan bulu mata.
Kalau kain kada di sulam itu gimana Bapak Ibu? Nah, maksudnya adalah Ibnu Zabir karena dia tidak bisa ereksi. Sampai Nabi ini langsung nebak, aturidina antarji'i ila Rifa'ah? Apakah kamu mau pengen kembali kepada Rifa'ah? Gara-gara suami yang kedua tadi yang mithla hudbatis thawb, seperti ujung kain. La, kata Nabi, tidak. Hatta taduki usailatahu wa yaduqa usailataki. Sampai dia, suamimu tadi, merasakan madumu dan kamu juga merasakan kenikmatan. Nah, bahkan Khalid ini ada di luar pintu menunggu izin diperbolehkan masuk. Dan Abu Bakar ada di situ. Abu Bakar, apa kamu nggak mendengar tadi perempuan itu bilang sama Nabi? Nah, jadi ini kan permasalahan yang dalam ya, dalam keluarga, tapi itu kepada Nabi, bukan di sosial media. Tentunya kan Rasulullah sebagai seorang Nabi, seorang pemimpin agama, memberikan solusi untuk itu. Artinya apa? Ini membicarakan tentang pernikahan yang sudah ditalak 3. Nah, maka nggak boleh kalau hanya akad nikah saja. Harus ya, yang namanya nikah itu kan diantara definisinya adalah jima. Nah, hubungan suami istri itu nikah. Nah, Bapak Ibu, Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ini, beliau menceritakan di negeri-negeri Melayu kita, Malaysia, Brunei, ada dikenal dengan istilah pernikahan Cina buta. Nah, kalau dalam fikih itu ada nikah tahlil, nikah dengan tujuan untuk menghalalkan. Nah, gimana itu pernikahan Cina buta? Dari yang beliau tulis, bahwasanya yang dimaksud pernikahan Cina buta itu ya pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan, tapi sudah ada persyaratan di awal. Jadi konon, nah, di negeri-negeri Melayu ini sudah membudaya dulunya itu, kalau seorang suami sudah menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis, atau menjatuhkan talak 3 kemudian menyesal, nah maka dia menyewa orang agar cukup syarat bisa kembali kepada istrinya dengan kontrak perjanjian, kamu nikahi istri saya, setelah kamu nikahi nanti ceraikan dia. Nah, ini jadi Nabi melaknat orang yang menghalalkan dan yang menyuruh menghalalkan itu. Cina buta ini ceritanya adalah wallahu alam, ini apakah orang Cina yang mu'alaf dan memang kondisinya tidak bisa melihat, dan dia karena mu'alaf numpang di rumah qadhi. Qadhi dulu tuh ya hakim ya di negeri-negeri Melayu. Jadi kalau ada kasus yang seperti itu nanti dia disewa. Karena dia buta kan nggak tahu juga kan istrinya, dan kemungkinan nggak dijima juga, hanya akad nikahnya aja nanti dicerai, jadi bayaran dia. Makanya Buya Hamka tidak sepakat kalau talak 3 yang dijatuhkan dalam satu majelis itu jatuh 3. Buya Hamka mengikut pendapat talak 3 yang dijatuhkan dalam satu majelis hanya 1 jatuhnya. Karena apa? Karena adanya praktek pernikahan Cina buta ini akibat talak 3 yang dijatuhkan satu majelis dihukumi jatuh 3, sehingga muncul mengakal-akali hukum tadi. Nah, bukan berarti juga Buya Hamka menentang ijtihad Umar bin Khattab tadi. Nah, Umar bin Khattab itu kan kasus ijtihad, karena asal hukumnya adalah baik menurut petunjuk Al-Quran, hadis Nabi, dan praktek Nabi, talak yang dijatuhkan satu majelis itu ketika 2 atau 3 maka jatuhnya hanya 1. Jadi ini terkait dengan boleh tidak menikahi wanita yang sudah ditalak 3.
boleh dengan syarat sebagaimana hadis dan Al-Quran, istri yang sudah ditalak 3 itu sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah terjadi hubungan jima, kemudian menurut yang tidak direkayasa ditalak oleh suaminya atau sudah cerai dengan suaminya yang kedua, baru suami yang pertama itu boleh rujuk dengan akad nikah yang baru. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.